Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di pagi hari ini, kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama.
Kita mau angkat pujian ini. Hari-hari yang ku jalani, ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu melimpah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Katakan semua ini. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kami mau mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan hari-hari yang ku jalani. Hari-hari yang ku jalani, ku mau selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu
dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami berikan waktu kami sebelum kami mau mulai kegiatan kami, pekerjaan kami hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami serahkan setiap apa yang akan kami lakukan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Mari ungkapkan segala isi hatimu bagi Tuhan. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan. Bawa segala permasalahanmu di kakinya. Dia Allah yang selalu mendengar segala keluh kesah kita. Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Dia ada dan dia hadir dalam setiap kita. Apapun yang kita alami hari ini, biarlah kita percaya dan kita bersyukur. Hanya Tuhan Yesus sajalah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami bagimu Bapa. Biar dalam setiap hari-hari hidup kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Supaya kami melekat denganmu Bapa, dan kami mengerti maksudmu dalam hidup kami. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, yang membuat kita heran itu manusia itu semuanya ingin selamat ke surga. Tapi entah kenapa selalu jatuh ke dalam dosa. Inilah yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Mari tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, ampuni segala kesalahan kami. Kami mau belajar terus Tuhan, tetapi juga daging kami ini berat. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar setiap pagi dalam renungan pagi, bisa mengubah setiap kami. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa manusia suka dosa? Sudah tahu bahwa dosa itu mendatangkan maut, tapi suka gitu. Kenapa ya kira-kira? Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa aku sudah tahu itu salah, tapi kenapa aku lakukan terus? Mengapa dosa itu nampaknya begitu menggoda, sementara kebenaran atau kesucian berasanya berat melakukannya? Tapi kalau dosa kayaknya menggoda gitu, membuat orang kepingin, ya mungkin banyak orang sudah jatuh dalam dosa. Dosa seperti makanan seperti fast food rohani. Jadi enak aja dimakan, tapi kurang sehat atau tidak sehat sama sekali. Bahkan kalau kita bicara dosa itu bahkan maut, racun sebenarnya. Enak di awal, tetapi menghancurkan atau merusak atau mematikan di akhir. Ya, manusia suka dosa bukan karena manusia itu bodoh, bukan, tapi karena natur batinnya manusia itu rusak sejak zamannya Adam. Kecenderungannya berbuat dosa. Roma pasal 7 ayat 15-20 nanti dibaca ya saudara ya. Paulus berkata begini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ini bukan berarti Rasul Paulus tidak terkendali atau apa. Ini suatu gaya bahasa bahwa ada kekuatan lain dalam daging, natur dosa, yang begitu merintangi, yang begitu membebani, yang begitu mempengaruhi, mempersulit kita hidup suci. Itulah natur dosa, saudara. Ya, kenapa natur dosa atau dosa itu begitu menarik, ya, begitu menggiurkan untuk dilakukan? Yang pertama, dosa itu menyenangkan, nikmat, tapi cuma sementara waktu, dalam waktu pendek nikmatnya. Kalau jangka panjang, ia membuat orang binasa. Ya, di Ibrani 11 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 25, saudara. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini dia. Jadi Musa lebih memilih menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan sesaat dari dosa. Ia tinggalkan istana. Ya, ia memilih menderita bersama umat Allah. Dosa itu memang rasanya manis dan enak, tapi cuma sebentar. Seperti madu di ujung pedang, saudara. Manis di lidah, tapi luka lidahnya. Melukai tapi. Ya. Jadi kalau seperti seorang anak kecil mencuri permen di toko. Enak, permennya manis, tapi begitu ketahuan tertangkap, ia dihukum. Begitulah dosa. Ia memberi kesenangan atau kenikmatan sesaat,
tapi mencuri damai sejahtera kita, dan akhirnya hukuman yang sesungguhnya datang, maut, saudara. Ya, kenapa dosa begitu menarik atau menggiurkan? Yaitu karena nikmat sesaat. Karena hati manusia sudah rusak. Ya, di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Jadi dosa bukan hanya perbuatan, dosa itu kondisi hati yang sudah rusak. Jadi bukan soal bentuk perbuatan, sebelum diperbuat pun hatinya kalau rusak itu sudah dosa. Artinya meleset, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang ketiga, kenapa dosa itu begitu menggiurkan? Karena manusia tertipu oleh iblis. Kalau kamu berbuat dosa, kamu tidak akan mati. Di kitab Kejadian, kamu akan menjadi seperti Allah, makan buah itu kan. Jadi dosa itu nampak indah karena iblis mengemasnya dengan kebohongan. Kemasannya menarik. Iblis tidak pernah berkata, mari mati bersamaku, binasa bersamaku. Nggak pernah. Tapi mari bahagia dengan cara sendiri, tanpa Tuhan. Iblis itu seperti sales yang jago marketing, menjual racun dalam kemasan madu. Kemasannya kelihatannya madu, dalamnya racun. Begitulah iblis jualan kepada manusia, menipu manusia. Kenapa manusia suka dosa? Karena manusia ingin bebas sebebas-bebasnya, tidak ada yang mengekang. Ya, itulah dosa, itulah yang malah mengekang diri manusia sebenarnya. Jadi terbalik nih. Dunia memuja kebebasan tanpa kendali, tanpa batas. Tetapi kebebasan tanpa kebenaran, yang terjadi hanyalah perbudakan dosa. Bebas sih, tapi tanpa kebenaran, terikat oleh dosa. Ya, Yesus berkata setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa itu, hamba dosa itu. Nah, yang kelima, saudara, kenapa manusia suka terhadap dosa? Kenapa kira-kira? Karena manusia tidak menyadari akibatnya. Di mulut iya, tapi tidak benar-benar dihayati. Dosa membuat mata rohani kita buta. Orang berdosa tidak langsung lihat akibatnya memang. Karena dosa jarang menagih di muka, tapi pasti menagih di belakang. Nanti waktu tagihan itu datang, manusianya kaget-kaget sudah terlambat. Sebab ia harus bayar. Upah dosa adalah maut. Ya. Galatia 6 ayat 7 harus selalu diingat, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya, nah kalau ini terjadi, akibat dari orang yang suka dosa itu, pertama hatinya akan menjadi keras. Dalam hal ini tidak peka lagi mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua akan kehilangan damai. Tidak bisa lagi menikmati kehadiran Tuhan. Yang ketiga hubungan dengan Tuhan pasti rusak. Sukanya dosa, ya kan? Dan akhirnya barulah binasa. Karena upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Gitu ya, saudara ya. Jadi jalan keluarnya apa? Tidak ada yang lain. Matikan manusia lama gitu. Persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Gak ada yang lain, saudara. Hanya bertobat yang bisa menyelamatkan setiap manusia dari dosa. Karena Tuhan mati di kayu salib supaya semua orang yang menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi manusia suka dosa itu bukan karena tidak tahu yang benar yang mana, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri melebihi cintanya sama Tuhan. Yang penting aku nikmat urusan belakangan. Nah, itu dia. Itu sebabnya. Tapi Tuhan itu luar biasa loh, ia mengasihi manusia. Ia sabar terus. Bahkan ia rela mati untuk kita. Makanya kita harus selalu ingat, kalau ada dosa yang menggoda, kemuliaan bersama Kristus jauh lebih
berharga. Dosa nothing, gak berharga. Malah mematikan, menjerumuskan, membinasakan. Nah, makanya jangan kita kalah, saudara. Ini peperangan rohani yang sebenarnya itu ini. Melawan natur dosa yang ada pada kita salah satunya. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dan kami mendapatkan remanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Kami sangat percaya gerejamu ini akan kau pimpin secara luar biasa, menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk persaudaraan di dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.